kembali lagi pada podcast kita pada hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelumnya, yang belum kenal, perkenalkan, aku Zea Datinaila. Kalian bisa memanggil aku Zea. Di sini aku sebagai host pada hari ini. Nah, dan aku Nur Hidayah. Di sini aku sebagai co-host pada podcast kali ini. Oke, di episode hari ini kita akan membahas tema yang sangat amat dekat dan sangat amat relate dalam kehidupan kita, yaitu mental sehat dimulai dari mengontrol emosi. Nah, bener banget, karena kan zaman sekarang nih emosi itu sebuah hal yang urgent kan, kayak marah, sedih, kecewa, dan emosi yang lainnya tuh itu tuh kalau nggak dikontrol dengan baik itu bakal menimbulkan suatu permasalahan. Nah, dimana permasalahan sekarang tuh sangat-sangat banyak gitu loh disebabkan karena emosi yang nggak terkontrol. Iya, bener banget. Apalagi pada zaman sekarang nih ya, tekanan dari tugas, pekerjaan, media sosial, lalu dengan lingkungan sosial kita itu tuh membuat kita tuh lebih mudah untuk overthinking, ya kan? Iya, betul. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang itu lebih dalam dengan beberapa narasumber yang sudah kita hubungi sebelumnya dan alhamdulillahnya mereka bisa berhadir pada hari ini. Baik, langsung saja. Iya. Udah gak sabar banget ini. Ya. Langsung aja kita panggil ketiga narasumber kita pada hari ini. Halo. Salim. Ya, belum gerak ya. Nah, sebelum kita mulai untuk diskusi, perkenalan dulu gak sih supaya makin akrab. Siapa dulu? Silakan dari siapa di samping dulu nih. Oke, perkenalkan ya, nama aku Syifa Gaisa. Biasanya sih bisa dipanggil Syifa. Syifa. Salam kenal Syifa. Oke, salam kenal. Lanjut ya. Oke, nama saya Hadijah, sering disebut Dija. Perkenalkan ya semuanya. Oke, salam kenal Dija. Dan yang terakhir nih. Kalau gue Muhammad Fahmi, biasa dipanggil Fahmi saja. Oke, Bisa aja. Fahmi aja. Oh, Fahmi aja. Ah, serah deh. Oke, Fahmi ya. Baik nih. Kita mau langsung aja nggak sih ke pembahasan kita pada hari ini? Oh iya, boleh sih pembahasan yang kemarin udah pernah dibahas. Iya. Menurut kalian nih, sebenarnya apa sih hubungan antara emosi dan kesehatan mental? Ada yang mau berpendapat tipis-tipis nggak dulu? Oke. Kayaknya ya kalau apa tadi emosi Dan kesehatan kesehatan mental, ya. Oh, misalnya kan zaman sekarang kan udah banyak banget ya orang-orang di sini sering emosi atau nggak bisa gitu mengontrol emosinya. Nah, terus yang itu akan menyebabkan tekanan mental pada seseorang. Misalnya kayak terlalu berlebihan sedihnya kah, itu kan membuat mental seseorang jadi agak tertekan ya. Nah, seperti itu sih yang sedikitnya aku tahu. Kepada Bapak Fahmi? Hubungan itu tentunya sangat erat ya. Soalnya ketika seseorang itu bisa mengontrol emosinya dengan baik, dia pun juga bisa memanajemen dirinya gitu. Soalnya emosi yang menumpuk itu kan yang tidak terkontrol itu justru bisa membuat diri kita jadi stres gitu, bisa menambah kecemasan. Seperti itu. Kalau dari Dija? Kalau untuk menurut saya sendiri ya, kalau untuk kesehatan mental itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya tentunya. Nah, karena ini bisa mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain atau di sekitar kita. Nah, mental sehat itu juga dimulai dari bagaimana kita mengontrol emosi kita sendiri. Setiap orang kan pasti ya punya seperti pernah merasa marah, sedih, kecewa, atau stres. Nah, jadi apalagi untuk remaja nih ya, sering menghadapi misal kayak banyak tekanan, entah itu dari tugas sekolah kah, atau dari masalah keluarga. Jadi kalau emosi kita itu tidak terkontrol dengan baik, biasanya kita akan menjadi tidak baik
biasanya kita jadi mudah untuk berkata kasar, menyakiti orang lain, dan setelah itu kita akan menyesal dengan perbuatan kita sendiri. Itu sih setuju sih dari pendapat narasumber kita pada hari ini. Iya, keren banget ya. Karena emang ya emosi sama apa tadi kesehatan mental tuh benar-benar berkaitan erat ya, Bu ya. Nah, keduanya tuh nggak bisa dipisahkan gitu ya. Kan? Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, lanjut. Lanjut, oke. Nah, pembahasan berikutnya tentang Kalau kan saat ini ya banyak orang yang menganggap marah, sedih, atau kecewa itu tuh hal biasa nih. Jadi menurut kalian nih, pendapat kalian masing-masing, kapan sih emosi itu bisa mulai berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang? Gitu. Oke. Aku Oke. siapa? Siapa nih? Bersemangat banget nih kayaknya nih. Kalau seseorang kan mengalami kayak senang, sedih, marah itu wajar ya. Iya. Itu merupakan kayak fitrah seorang manusia. Terus kapan nih hal tersebut bisa berdampak negatif? Gitu. Saat itu berlebihan. Misalnya marah yang berlebihan. Marah itu boleh ya. Dalam psikolog maupun perspektif Islam itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalnya berlebihan, kayak misalnya membanting barang, itu akan berdampak buruk. Berdampak buruknya bisa membuat silaturahmi itu putus, terus juga membuat kita tuh menyesal nantinya. Nah, gitu. Terus juga sedih, misalnya terlalu berlebihan sedihnya, itu bisa membuat kita stres, gitu, tidak membuat kita susah tidur. Nah, itu sih yang akan menjadi dampak buruknya ketika emosi itu terlalu berlebihan. Nah, seperti itu sih. Setuju sih. Selanjutnya Ada yang mau nambahin nggak sih? Kalau menurut saya ya, emosi itu berdampak buruk ketika sudah terlalu sering dipendam dan dilupakan secara berlebihan. Misalnya ya teman-teman, jadi gampang marah, overthinking, susah tidur, atau malas beraktivitas. Nah, jadi sebenarnya emosi itu wajar seperti yang dikatakan Syifa Iya, tadi wajar ya. ya. Tapi kalau sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, nah berarti harus mulai diperhatikan. Ya, betul sih ya. Harus diperhatikan, Iya. maksudnya diluapkan gitu, jangan dipendam. Ya, betul. Oke, benar-benar. Kalau nih, Kalau aku sih cuma nambahin dampak berantainya ya. Kalau mereka sampai sulit tidur, overthinking, tadi mau lanjutannya itu ada nih selain setelah sulit tidur itu apa? Ya tahu ya. Kalau akibat sulit tidur ini jadinya kenapa? Kalau sulit tidur artinya kan kita tubuh jadi kurang istirahat, sehingga menyebabkan kita itu mudah lelah lagi. Bahkan ketika kita kelelahan sendiri itu justru membuat kita gampang emosian lagi gitu. Tuh. iya, dampak dari kurang istirahat. Iya. Panjang banget, dalam banget bisa kena itu. sebegitu besarnya ya dampak Iya. kalau sulit mengontrol emosi itu. Apalagi yang emosinya dipendam gitu ya. Ya, jadi meluapkannya tuh harus sesuai dengan kapasitasnya, maksudnya tuh nggak berlebihan gitu ya kan ya. Ya, kan wajar aja ya kalau misalnya mau marah, ya wajar aja. Misalnya mau sedih, wajar aja kok, kita kan manusia ya. Iya, benar. Tapi bagaimana cara kita itu meluapkan emosi tersebut dengan cara yang sehat gitu. Apakah memang harus kita emosi itu harus mukul orang, harus ditabrak meja? Enggak. Kalau mau arahkan ke hal yang positif aja ya. Setuju sih. Nah, membahas dampak tadi, menurut kalian nih penyebab dari seseorang tuh sulit mengontrol emosi itu apa gitu penyebabnya? Bisa jadi dia belum tahu cara mengontrol emosi yang baik itu seperti apa. Bisa juga di lingkungannya ketika dalam emosi kayak marah ya, kan di sini emosi yang negatif ya. Misalnya marah, melihat orang sekitarnya bisa memukul orang, membanting barang, dia bisa jadi mengikuti hal tersebut karena itu kurang informasi, kurang ilmu gitu ya. Jadi pengaruh dari lingkungan. Iya, Mungkin itu salah satu. yang karena kurang bisa ya untuk mengeluarkan emosinya bagaimana. Bisa jadi itu salah satu faktor. Ada tempat lain? Kalau aku mungkin dari sudut pandang mahasiswa ya,
Untuk di kalangan mahasiswa sendiri, penyebab emosian ini biasanya muncul dari tekanan yang berlebihan, kayak tekanan banyak tugas. Iya, betul Oh, wah, betul sekali ya, itu relate sekali sama kita. Tapi entah gimana cara kita biasanya itu emosi ini gimana ya? Cara melampiaskannya. Biasanya kita kalau aku sih pindah ke makanan ya. Iya, betul. Pindah ke makanan. Ada yang lain nggak? Oh, makanan semua deh. Shopping, jalan-jalan, Ya, ya. tulis bebas Iya, apa aja gitu. dengerin musik. Ya bisa. Baca Quran. Ya, insya Allah. Iya. Saya ada juga yang masalah pertemanan mungkin. Ya, circle itu ya. Ya, tuntutan circle bisa juga ya. Atau terkucilkan dari aduh. Jadi lingkungan. Pengalaman ya. Ataupun yang suka main media sosial nih. Kalau aku enggak sih. Emang iya. Kalau aku enggak, tapi aku tahu gitu. Mereka yang suka main media sosial itu kadang justru mereka itu dapat tekanan dari komentar negatif kecil. iya. Padahal iya. Mereka emang suka posting-posting gitu untuk ya sekedar mengekspresikan diri gitu. Tapi terus nanti ada kalau datang komen kan yang sedikit menjelekan gitu. Langsung meledak. Langsung kayak mana ya bikin mood rusak gitu. Iya. Bad mood. Bad mood ya. Bikin bad mood jadi. Betul sih. Jadi kan ini kadang kan ada orang nih yang kalau emosinya langsung meluap itu semuanya dicurahkan di media sosial atau ke orang lain gitu tuh. Nah, menurut kalian nih apa dampaknya kalau emosi tidak dikendalikan dengan baik? Oh, dampaknya ya. Iya, dampaknya. Jika emosi seseorang itu tidak dikendalikan dengan baik, kan dia kayak pas emosi meluap-luap nih ke media sosial lah, marah-marah ke orang lah gitu. Dampaknya nih menurut kalian gimana? Dari siapa dulu nih? Siapa yang mau duluan? Dari tadi kan dari Siva kan, Iya, tapi iya, dari dari sebelah saya. Oke. Silakan Mbak Dija. Kalau untuk dampaknya itu sendiri ya bisa jadi hubungan kita dengan orang lain bisa jadi rusak atau malah karena kita gampang nih berkata kasar dan sering menyesal. Iya, benar. Habis itu ya. Iya kan karena kita meluapkan emosi kan kita biasanya sering menyesal ya dan orang Beberapa pun saat juga kemudian. dan orang pun juga kesal dengan kita. Iya. Nah itu kan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain malah jadi rusak, jadi renggang dan orang lain bisa aja membenci kita karena kita wah ini anak nggak bisa nih kontrol emosinya. Masa apa harus diluapin sih? Kan orang lain nggak ada tanggung jawabnya untuk masalah kita karena kan itu masalah kita sendiri ya, nggak masalah orang lain toh. Iya, benar sih. Lanjut. Siapa nih yang menambahin Dampaknya tadi ya. Iya, dampak ketika kita tidak bisa Kayak emosi kita bisa meluap. ketika meluap-luap. Iya. Itu bisa berdampak ya, betul ya. Saya pendapat juga sama Hadijah. Yang tadi itu bisa menyebabkan orang lain tuh, ih kenapa orang ini, orang menjadi memandang orang itu nggak baik gitu. Itu dampaknya ya. Terus ya bisa buat menyesal di kemudian hari atau beberapa menit yang akan datang bisa bikin menyesal. Tadi itu kan jadi marah-marah ya. Karena misalkan karena itu cuman emosi sesaat Iya, yang betul. meluap. Nah, seperti itu. Dan juga kan emosi kita bukan tanggung jawab orang lain gitu. Nah itu sih yang juga sependapat aja sama Hadijah tadi. Benar sih. Soalnya setahu aku nih ya, orang marah tuh cuma beberapa menit sih. Iya, betul. Mulainya dingin gitu. Jadi Kalau dari Pami ada mau nambahin nggak? Sudah dijawab semua ya. Sudah dijawab semua. Sama aja ya. Iya, tapi benar tadi yang dikatakan dia tadi juga marah ini cuma beberapa menit, tetapi dampak yang ditimbulkan ini justru bisa sangat besar bahkan lama untuk orang lain dan hubungan kita dengan orang lain. Efeknya. Iya. Kalau kita tidak bisa menjaganya. Iya, itu orang bisa rasa sakit hati kan atau baper ya. bahaya banget ya. malah jadi merusak pertemanan. Iya, kita. kalau sempat baper. Terus juga bisa merusak diri sendiri karena rasa penyesalan tadi kan. Penyesalan yang terus menumpuk gitu, bikin kita merasa wah nggak bisa lagi nih kita temenan sama orang gitu. Jadi makin
makin down gitu, rasa tersendiri. Tadinya malah Aduh. menutup Menutup diri dia, menarik diri. Malah jadi stres ya kalau Stres. Lagi kalau sampai gak ada temen buat cerita lagi kan. Aduh. Nah, buat ketawa-ketawa lagi nggak ada teman juga. Ya. Itu berat sih. Nah, kalau dari aku boleh nambahin sedikit Boleh. ya? Kok sih? Nah, tadi kan apa tadi? Tentang itu kan dampaknya ke orang lain ya jadinya. Nah, kalau dari aku ini kan berkaitan dengan media sosial. Misalnya nih kalau orang nih lagi marah kan, pasti misalkan buat status kayak marah-marah kan. Nah, jadinya orang yang melihat tuh salah paham, dipikirnya buat dia kan. Padahal cuma meluapkan emosi aja. Nah, itu bisa Kesalahpahaman. iya, kesalahpahaman. Nah, itu ya juga salah satu dampaknya ya. Iya. Nah, terkait lagi stres sama kesulitan apa tadi? Stres sama marah nih, misalkan orang lagi marah nih, terus juga lagi stres banget. Menurut kalian ini gimana sih cara sederhananya buat kita mengontrol itu tuh biar emosinya tuh tetap stabil? Ada nggak dari mana dulu nih? marah itu biar stabil apa gitu. Biar marah, Biar stres emosinya Kontrol gitu. kontrol. Iya. Ada. Ya, itu tadi kita ada jawab tadi yang pertama tadi dengan cara mengalihkan dengan hal yang lebih positif atau mengalihkan dengan hal lain lah yang tidak merusak. Yang pertama tadi apa? Kita makan ya, Ya, makan. juga makan. Nah, Shopping dan juga katanya shopping. shopping. Iya. Shopping. Nah, ini Nah, untuk itu kan- yang ada dananya ya. Ya, gitu. Kalau ada ini kita semua sehat. Tapi kalau udah ada dananya juga bisa kok cuci-cuci mata. Iya, lihat Iya, iya, iya. Cuci mata. Iya, bener. Lihat pemandangan yang indah. Iya, betul. Oh, pemandangan indah. Walaupun Biar nggak ada di- dana gitu. Iya. Bayar tiketnya pakai duit nggak? Juga juga cari tempat yang gratis aja. Oh, yang biasa. Banyak ya, banyak cara. Pilih-pilih. Kolam tetangga. Iya. Waduh, kalau jaga mana? Beda, Biasanya beda. kalau cowok itu mancing ya. Nah, iya. Menghilangkan stres. Relate gak? Relate gak? Kamu nggak suka mancing? Oh, kamu berarti gak relate? Gak relate dia. Ya, waktu kecil doang. Sekarang kan udah dewasa kita paham mara bahaya apa yang tersimpan di persawahan itu. Apa tuh? Ular sawah. Kodok apa? Aduh. Tapi nggak bisa ya, bisa. Kirain takut sinar matahari penasaran gitu. Kalau itu wajar aja kan. Waktu mau berangkat masih putih, kalau pulang udah dapat penghitaman. Tapi ya kalau mandi digosok-gosok hilang lagi. Beberapa hari di rumah. Lanjut lanjut. Mungkin ada yang tadi ya. Ya, ada Lagi lagi. dengan cara yang lain. Lebih ke positif aja sih. Atau cari teman terdekat yang bisa juga cerita. Bisa juga. Ataupun ketika marah itu kita jangan langsung blak gitu, maaf gitu. Tapi cobalah tetap diam. Ya, diam dulu. Diam, set. Kalau agak ganjel-ganjel dikit, carilah tempat sepi gitu. Jangan sampai dilihat orang atau ketemu orang, misalnya takut kelampiaskan kan. Ya, benar sih. Kalau dalam perspektif Islamnya nih, aku mau nanya nih, bagaimana sih pandangan Islam nih tentang mengendalikan emosi dan menjaga kesehatan mental? Oke, boleh ya berpendapat. Ya. Boleh Boleh banget. banget ini. Di dalam Islam itu diperbolehkan kalau misalnya kayak emosi tadi ya, sama aja kok. Semuanya memandang emosi itu diperbolehkan, baik emosi yang positif ataupun negatif, asal tidak berlebihan ya emosi negatif tadi. Nah, Nabi sendiri pun pernah marah seperti itu, tapi beliau ada caranya tersendiri gitu. Misalnya kayak diam dulu, nah, terus berwudu, terus bisa ganti posisi. Misalnya kita marah dalam keadaan berdiri, itu bisa duduk. Nah, terus misalnya masih marah juga, maka dengan berwudu ataupun berbaring tadi. Nah, iya itu caranya, ubah posisi kita. Ya seperti itu sih. Jadi marah itu fitrahnya seorang manusia. Iya. Dan juga di dalam Islam orang yang paling kuat itu bukan yang pandai berbuat, tapi orang yang bisa mengontrol emosinya. Dan itu sudah ada disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyinya seperti ini. Laisa syadidu bisura'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab.
Jadi orang yang pandai berbuat itu bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang pandai mengelola emosinya. Jadi di dalam Islam diperbolehkan, yang penting kita bisa mengontrol emosinya tadi. Nah mungkin seperti itu sih yang aku tahunya. Ini kalau marah ubah posisi. Iya, ubah posisi. Yang berdiri jadi Berdiri, duduk. duduk dulu gitu. Tapi yang pertama tadi ya diam dulu, yang sebagai pendapat kamu tadi. Diam dulu. Iya, diam. Terus duduk misalnya berdiri gitu. Sampai kita berbaring. Terus juga berwudu, karena kan berwudu itu kan aliran air bisa buat kita lebih tenang. Iya, fresh ya. Iya, karena kan dingin. Nah, mungkin itu sih. Iya. Ya, ada Kalau yang saya sih bersependapat sama Syifa karena wow banget. Wah, ya. Astaga, pada ini. Nah, karena kita kan nih semuanya mahasiswa ya kan ya. Iya. Nah, pasti pernah nih merasakan stres, terus emosi meluap-luap. Nah, Iya. kalau dari pengalaman masing-masing, ada nggak nih yang mau menyampaikan pengalamannya, pengalaman buruk kah, atau pengalaman yang baiknya kan tentang pengelolaan emosi ini? Mungkin dari tengah dulu boleh. Waduh. Dari cowok dulu. Apa ya? Pengalaman apa ya? Misalnya lagi emosi gitu ya, atau misalnya nggak sependapat sama teman, atau ada hal apapun kan ya. Atau masalah tugas mungkin Iya. Bisa. Salah tugas ya. Kalau sih deadline yang sangat-sangat mepet. kalau deadline itu aku sadar ya kalau itu salah diri sendiri. Iya. Dia gak bisa terlalu marah banget ya, karena emang salah sendiri gitu. Gitu. Ini saya marah pada diri sendiri. Ya. Berapa kali memaki-maki diri sendiri gitu. Udah tahu lambat gitu, tetap yang di deadline. Itu salah Aduh, sendiri ya. dia marah-marah nih. Ini contoh marah-marah. Ya, kalau aku marah misalnya kan lu ini sering diem gitu. Kenapa diem? Karena aku ini merasa kalau aku marah sama orang itu otomatis yang lain bakal ngikut juga tuh marah kau. Nah, itu kau bingungnya dengan apa? Karena aku marah nih sama satu orang nih, merasa kayak ya orang marahan gitu kan gimana tuh. Tapi tiba-tiba yang lain ngikut ke aku marahnya, yang lain ngikut. Wah, ya Allah. Apa deh? Tiba-tiba saya kenal. Apakah karena karma gitu kan? Gitu. Aku ini percaya setiap yang aku lakukan ke orang lain itu bakal kembali ke aku gitu. Jadi biasanya, aku tuh kan dapat pembelajaran. Jadi sekarang lebih diem aja gitu. Diem, cari tempat tenang gitu. Soalnya saat marah atau emosi lain gitu kan, dengar suara bising-bising itu malah bikin makin sakit kepala gitu. Kalau aku ya, tahu kalau kalian. Nah, kalau yang lain gimana nih pengalamannya? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau aku marah biasanya aku butuh waktu untuk sendiri dulu. Karena aku bukan tipikal orang yang kalau marah itu harus diganggu tuh nggak bisa. Jadi aku biasanya itu ke kamar sendiri dulu tanpa gangguan dari siapapun. Nanti kalau setelah aku sudah tenang, aku sudah bisa diajak ngobrol, baru aku bisa bercerita terhadap orang tersebut. Karena butuh waktu sendiri aja sih menurutku. Tapi aku ambil pengalaman yang emosi positif ya, yang senang ya. Tapi senang itu kayak berlebihan banget gitu. Misalnya kayak pernah nih suatu ketika ya aku senang itu kayak berlebihan, kayak dimana senang banget gitu sama seseorang ataupun dengan keadaan apapun senang banget. Tapi aku di situ cara mengontrol dirinya kan takutnya misalnya jangan juga ngambil keputusan saat terlalu senang ya. Takutnya itu malah cuma sesaat aja. Nah jadi karena yang senang banget gitu ya, aku gak langsung ambil keputusan. Aku biasanya kebiasaan diri ya, misalnya senang banget gitu, aku biasanya ingin mengajak semua orang tuh kayak yuk jalan-jalan atau aku ikut traktir soal-soal traktir gitu. Kan takutnya misalnya kalau kebablasan kayak gimana gitu. Jadi yang kontrol diri itu ya diam dulu lah. Misalnya kayak dipikir dulu nih senangnya senang kayak gimana, Sesaat, ya sesaat kah atau emang Berkepanjangan. iya berkepanjangan atau apa kayak gitu sih. Nah itu yang aku ambil pengalaman karena kan tadi udah ada emosi negatif ya. Aku ambil pengalaman positifnya, emosi positif. Senang berlebih. Iya, senang berlebih juga nggak bagus ya. Iya. Nanti malah sedih lagi ya. Biasanya kayak gitu ya. Iya,
terlalu senang banget, terlalu banyak ketawa. Iya. Iya. Dan akhirnya malah ada suatu kejadian yang malah membuat sedih kayak gitu. Di dalam belajar itu kemirawaan. Langsung dibalas dengan kejadian yang bikin Iya. sedih gitu. Iya. Mungkin aja pas senang itu lupa gitu kalau senang ini datangnya dari siapa, dari Iya. apa gitu. Itu sih. Kan biasanya orang yang senang banget tuh jadi lupa. Banyak yang ingat tuh ketika kita sedih saja. Setuju sih. Iya. Senang yang terlalu berlebihan tuh gak baik. Soalnya aku pernah nih kayak ketawa banget, happy banget sampai nangis. Padahal lagi ketawa itu posisinya lagi ketawa sampai puncak ketawa dan tiba-tiba nangis gitu, tiba-tiba banget nih. Jadi kayak senang berlebihan juga gak baik. Iya. Ya. Iya. Semua yang berlebihan nggak baik ya. Ya, apapun itu ya. Iya, apapun itu. Baik atau buruk. Betul betul. Nah, mungkin sampai di situ ya. Terakhir dari pembahasan kita kali ini, ada nggak nih pesan-pesan dari kalian untuk teman-teman yang sedang berjuang mengontrol emosinya di sana? Pesan-pesan nih. Pesan-pesan apa? Gitu. Aku pengen kasih pesan ya. Jadi marah itu wajar, bisa dimiliki semua orang. Itu merupakan fitrah kita sebagai manusia. Jadi mau marah, sedih, senang ataupun emosi apapun yang lainnya itu boleh banget. Tapi bagaimana cara kita mengontrol emosi itu biar lebih baik, jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Karena mood kita tadi, marah kita, emosi kita itu tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Nah seperti itu sih. Itu yang bisa diingat buat aku sendiri, buat kita dan buat penonton yang lainnya juga gitu. Boleh marah tapi bisa mengontrol diri kita gitu. Oke. Itu sih. Makasih ya pesannya dari Kak Syifa. Iya. Nah, dari yang lainnya ada apa? Pesan saya untuk semuanya yang di sini atau yang dimanapun berada yang berbahagia, jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Semua orang itu pasti memiliki masalah dan capeknya sendiri. Kalau sedang sedih, stres, jangan dipendam sendiri atau jangan takut bercerita ke orang yang dipercayai. Tetap semangat dan percaya kalau semuanya itu akan baik-baik saja. Iya. Makasih banget Kak Ya, Dia. pesan-pesannya. Semoga yang lain termotivasi nih ya. Yang terakhir nih. Kamu dari dapat juga nih. Iya dong. Lah aku mah sepakat. Sepakat sama yang mereka berdua katakan, maksudnya setuju. Iya, benar tadi yang dikatakan mereka. Dan untuk aku sendiri, kalian yang sedang berjuang sama juga ya kata-katanya. Tempat deh nih. Kita semua yang sedang berjuang. Iya, kita semua yang sedang berjuang menahan emosi. Ingatlah, kalau kalian tidak ada tempat mengadu, kalau kalian malu gitu, ingin membicarakan dengan orang lain, tenang. Kita memiliki yang selalu mendengarkan, yang tidak akan menjudge. Iya, yang tidak akan menjudge kita walaupun sebanyak apapun kita curhat, sebanyak apapun kita berbuat dosa, kita tetap minta kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Ingat Allah. udah nggak kerasa nih ya, kita udah sampai di akhir pembahasan podcast kita hari ini. Yaudah ya. Nah, jadi dari pembahasan tadi banyak banget ya yang kita bahas di sini tadi. Nah, kita bisa memahami kalau kesehatan mental itu sangat berkaitan dengan cara kita mengontrol emosi. Nah, dimana itu tuh bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, ya kan ya. Mengontrol emosi juga bukan berarti memendam perasaan, tapi belajar untuk merespon sesuatu dengan lebih tenang dan lebih bijak ya. Gitu. Ya, karena emosi itu dapat dikendalikan dengan baik itu kalau kita benar-benar bisa untuk mengendalikannya itu. Gimana caranya bisa ya, dengan belajar ya kan. Belajar yang Nah, itu tadi. Untuk teman-teman kita nih yang mungkin sedang merasa lelah, stres, atau banyak pikiran nih, jangan lupa untuk kita selalu beristirahat, bercerita kepada seseorang yang kita percaya, dan tetap menjaga hubungan dengan Allah. Masya Allah. Itu yang paling utama. Iya, Itu yang benar. paling utama dan utama. Nah, terus juga kita harus selalu ingat ya, kalau
podcast kita pada hari ini. Aku dan Daya. Daya ingin berterima kasih pada narasumber-narasumber Iya. kita ini, Iya. pada teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir gitu. Ya, semoga bahasan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya ya, baik bagi kami para host dan juga para penonton di luar sana. Oke, sampai jumpa nih di podcast kita berikutnya. Salah dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.